Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami adalah calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Takalar dengan fasilitator Bapak Haji Sawir SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Suwati SPD MPD. Akan memerankan saya Siti Halfaina SPD sebagai coach, Irwan SPD MPD sebagai koci, dan Suci Hati Said SPD MPD sebagai observer. Baik, pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Halfaina. Oh iya, maaf Pak, kalau tidak salah, kemarin itu Pak Irwan ingin melakukan kegiatan coaching dengan saya. Oh iya, benar Bu. Oh iya, rencananya Pak Irwan, kegiatan coaching ini kira-kira tujuannya apa ya Pak? Oh iya, begini Bu Halfaina. Maksud saya untuk melakukan coaching dengan Ibu itu tujuannya saya ingin melakukan sharing pendapat terkait dengan permasalahan kegiatan pembelajaran saya di kelas Bu. Karena selama ini ketika saya mengajar di kelas, misalnya nih, pembelajaran menggambar, ketika saya mengajar ada beberapa murid saya itu yang tidak antusias atau kurang bersemangat yang saya ajarkan Bu. Oh iya ya. Kira-kira apa yang membuat anak murid Bapak kurang antusias dalam pelajarannya Bapak? Oh iya Bu. Kalau saya amati selama ini setelah beberapa kali pembelajaran itu di kelas, memang ada anak-anak yang kelihatannya kurang antusias dan kurang bersemangat. Ketika saya mendekati, saya menegur, mereka memperhatikan, namun ketika saya kembali tidak memperhatikan mereka, kembali mereka tidak fokus kembali dan asik mengobrol dengan temannya. Kira-kira menurut Bapak, anak-anak itu tertarik tidak dengan materi pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya, kalau saya perhatikan, memang ada beberapa anak yang sepertinya kurang tertarik dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Oh, berarti memang ada anak-anak yang motivasinya rendah ya, Pak. Selama ini seperti apa model pembelajaran yang Bapak lakukan? Oh iya, Bu. Jadi memang saya akui bahwa selama ini ketika saya mengajar, misalnya menggambar itu, saya hanya memberikan contoh sederhana di papan tulis. Misalnya saya membuat sketsa sederhana di papan tulis. Kemudian setelah itu saya langsung memberikan tugas kepada anak-anak untuk menggambar sesuai dengan contoh-contoh yang saya berikan di papan tulis. Oh, begitu. Jadi hanya diberi contoh di papan tulis, lalu mereka disuruh menggambar sesuai contoh tadi ya, Pak Di? Iya, Bu, ya. Kira-kira selain itu, apakah Pak Irwan pernah tidak memikirkan untuk menggunakan metode lain dalam mengajar, menggambar ini biar anak-anak bisa lebih antusias? Iya, Bu. Sebetulnya saya sudah lama punya ide supaya anak-anak antusias dan bagaimana anak-anak lebih bersemangat dalam belajar menggambar. Oh iya, kira-kira cara atau metode seperti apa yang Bapak akan terapkan? Ya baik Bu. Jadi eh, setelah saya pikir-pikir bahwa metode yang saya gunakan selama ini hanya menggunakan papan tulis itu kurang memantik semangat mereka dan mereka tambah, saya lihat semakin banyak yang kurang menarik dan kurang antusias, sehingga saya punya inisiatif bagaimana kalau saya membuat video pembelajaran
tentang bagaimana langkah-langkah atau cara-cara menggambar yang baik. Lalu saya juga ingin menampilkan contoh-contoh gambar melalui LCD supaya bisa harapannya saya itu bisa memantik semangat belajar siswa saya. Oh iya iya. Eh, Kira-kira untuk mewujudkan rencana Bapak itu siapa saja yang akan dilibatkan agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Oh iya, ya. Jadi terkait dengan rencana saya itu tadi, pertama saya ingin melakukan koordinasi atau kolaborasi dengan guru-guru IT karena ini terkait penggunaan fasilitas IT. Tentu saya akan meminta bantuan kepada teman-teman yang memang guru-guru IT dan saya juga tidak lupa akan berkoordinasi dan sekaligus meminta bantuan kepada penanggung jawab lab komputer agar bisa menggunakan sarana seperti LCD dan yang lain-lain karena kebetulan supaya perangkat LCD hanya terbatas dan adanya hanya di lab komputer. Oh iya ya. Kira-kira dalam melaksanakan rencana Bapak itu ada enggak hal-hal yang bisa menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya nanti, Pak? Oh iya betul. Jadi tentu kalau kita berbicara kendala, pastilah ada yang menjadi kendala di sini adalah seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa LCD misalnya itu sangat terbatas dan hanya ada di lab sehingga saya khawatir ketika saya gunakan nanti karena sudah sering kali sudah sekian banyak yang menggunakan bisa-bisa terjadi trouble atau tiba-tiba hang. Maka tentunya rencana yang saya sudah persiapkan seperti video, gambar-gambar bisa saya laksanakan. Oke, Pak. Baik, kira-kira kalau terjadi kendala seperti itu, apakah ada strategi atau solusi lain yang bisa Bapak lakukan agar pelaksanaan proses belajar mengajar Bapak tetap bisa terlaksana? Ya, jadi saya memang menyadari bahwa apabila terjadi kendala seperti masalah bermasalah LCD-nya tadi dan perangkat-perangkat lain di lab, saya punya rencana untuk membawa siswa saya ke luar ruangan. Jadi kita akan melaksanakan praktek pembelajaran, praktek menggambar di luar, di sekitar lingkungan sekolah. Misalnya tugasnya itu terkait menggambar flora dan fauna, maka saya akan memberikan kebebasan kepada siswa saya secara diferensiasi. Mereka akan saya berikan kesempatan sekolah sesuai dengan apa yang mereka minati, apa yang mereka senangi. Begitu. Oke, baik, Pak. Mudah-mudahan solusi yang Bapak lakukan itu benar-benar bisa menumbuhkan semangat belajar siswa Bapak. Nah, untuk mewujudkan rencana atau kegiatan belajar yang Bapak rencanakan, itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya, Pak? Iya, mengenai waktunya karena ini adalah kegiatan praktek, tentu banyak persiapan mulai dari persiapan alat dan bahan, kemudian proses dan bagaimana finishingnya. Maka saya alokasikan waktu itu dua kali pertemuan, Bu. Dua kali pertemuan. Ya. Oh iya iya. Baik Pak Irwan, kira-kira nih kalau kita berbicara skala 1 sampai 10, siswa Bapak yang kurang antusias dalam belajar tadi itu kira-kira berada di level berapa ya Pak? Oh iya, Bu. Mengenai skala, saya lihat kalau saya amati siswa saya yang motivasinya rendah itu, memang levelnya itu sangat rendah, Bu. Bisa dikatakan mereka itu berada di level 5 ke bawah. Ya, Wah, seperti berarti memang sangat rendah Pak ya?
Jadi kira-kira Bapak maunya mereka itu berada di level berapa nantinya kalau Bapak menerapkan solusi atau alternatif metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Oh iya Bu, ya pasti sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita ingin melihat anak-anak kita itu lebih berhasil dan lebih bagus pembelajarannya. Dan kalau berbicara mengenai level, saya memang apa artinya secara bertahap. Saya maunya mereka itu naik secara perlahan, mulai dari level 7, 8, 9, dan bahkan saya menginginkan mereka berada di level 10, begitu. Oh iya iya. Bagaimana kira-kira komitmen Bapak dalam mewujudkan tujuan dan rencana Bapak itu? Oh iya, memang di sini diperlukan sebuah komitmen atau tanggung jawab supaya kegiatan itu bisa terwujud, maka saya dengan anak-anak akan lebih antusias dan lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran sehingga tujuan yang kami cita-citakan itu bisa tercapai. Saya kira ya seperti itu. Jadi saya dan murid-murid tetap berkomitmen untuk melaksanakan secara kontinu dan berkesinambungan. Begitu. Oke, baik Pak Iwan. Semoga rencana yang akan Bapak lakukan ke depan bisa terwujud dan anak-anak bisa lebih antusias dan lebih bersemangat dalam belajar sehingga tujuan yang diharapkan itu bisa tercapai. Saya kira cukup untuk sesi coaching kali ini. Semoga kegiatan coaching dan sharing yang kita lakukan ini bisa menambah wawasan kita untuk bersama-sama membuat perubahan demi peningkatan mutu pendidikan khususnya di sekolah Pak Irwan. Oke, terima Amin. kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya. Oke, Bu. Baik, Bu Alfaydi. Saya mengamati kegiatan coachingnya ini sudah berjalan dengan baik ya, dan sampai kepada memunculkan solusi untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Saya lihat juga kegiatan coachingnya itu sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. 3 kompetensi inti ini juga sudah terlihat mulai dari presence, hadir sepenuhnya. Ibu juga mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, dan Ibu juga telah mengajukan pertanyaan berbobot dan memantik coach untuk menyampaikan permasalahannya dan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya tadi. Mudah-mudahan kegiatan coaching seperti ini ke depannya bisa dilakukan lagi baik untuk rekan guru, tenaga kependidikan, dan juga kepada siswa. Oke Bu, sukses selalu buat Ibu dan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irwan, Waalaikumsalam Ibu Ina. gimana kabarnya hari ini Pak Irwan? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, bagaimana perasaannya Bapak hari ini? Perasaan saya cukup baik, gembira. Kemudian saya senantiasa bersemangat dalam segala aktivitas saya. Baik, pada kesempatan ini Pak Irwan akan berperan sebagai coach untuk Ibu Suci Hati Said. Kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan untuk pelaksanaan coaching ini? Oh iya Bu, jadi dalam kegiatan coaching ini saya sebagai coach itu tentu saya akan melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana pertama itu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Dan saya juga tidak lupa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk
coaching. Oke, baik. Jangan lupa untuk menerapkan 3 kompetensi inti, yakni presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian jangan lupa mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coachingnya. Ya, baik, siap Bu. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ibu Suciati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Terus perasaan Ibu kira-kira bagaimana sekarang? Hanya cukup senang, bahagia juga karena bisa bertemu dengan Pak Irwan, dengan Bu Alfaina juga. Oh iya, Mak. Kalau tidak salah itu kemarin itu saya dengar bahwa Ibu ingin melakukan kegiatan coaching dengan saya. Benar ya, Bu ya? Oh iya, Pak. Begini, Pak, maksud saya ingin melakukan coaching itu karena ingin sharing pendapat terkait dengan permasalahan kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan, Pak, pada pengawas waktu minggu lalu itu. Oh iya. Kira-kira seperti apa permasalahannya yang Ibu hadapi pada saat kegiatan supervisi itu? Eh, iya, Pak, pada saat saya waktu itu di supervisi, kemudian terus Bapak melihat langsung, Pak pengawas itu melihat langsung saya mengajar di kelas. Pada saat itu eh, Pak pengawas bilang ke saya bahwa sebaiknya metode mengajar saya itu harus diganti, Pak. Itu yang membuat saya agak bingung apa yang bisa saya lakukan untuk mengganti metode mengajar saya itu, Pak. Oh ya, jadi Bapak pengawas itu inginnya materi yang Ibu sampaikan atau model yang Ibu gunakan itu diganti ya, begitu ya. Terus Iya, Pak. bagaimana Ibu menyikapi hal itu yang dikatakan oleh pengawas itu? Bagaimana Ibu menyikapi itu? Saya langsung berpikir kira-kira metode apa ya yang bisa saya pakai untuk sesuai dengan permintaan Bapak pengawas itu. Oh iya, kalau boleh tahu, memang kemarin waktu di supervisi itu Ibu menggunakan metode atau model seperti apa pada saat Ibu mengajar? Em, saya kan produktif, Pak. Iya. Kemudian, iya, saya akan mengajar produk pada sahurinya. Jadi pada saat itu ada beberapa siswa yang bertanya tentang alat bahan yang saya pakai. Saya cuma menampilkan melalui apa ya buku cetak begitu, Pak. Saya cuma tampilkan gambar-gambarnya. Oh iya begitu. Jadi selama ini Ibu hanya mengandalkan buku paket ya kalau tidak salah. Ya, iya, Pak, buku paket, buku paket. Terus Hanya gambar-gambar itu memperlihatkan gambar-gambar alat bahan. kemudian kira-kira dari pengalaman itu, adakah kira-kira metode-metode lain yang bisa Ibu terapkan dalam pembelajaran ke depan? Ya, Pak, rencananya ini saya mau menampilkan alat bahan itu untuk memperkenalkan ke siswa dengan cara memperlihatkan melalui YouTube, Pak. Melalui YouTube sehingga siswa bisa lebih paham untuk alat bahannya itu. Oh iya ya. Arti
Jadi Iya. ada solusi lain selain tadi buku paket, Ibu ingin menampilkan media-media pembelajaran melalui YouTube ya. Kira-kira untuk melakukan rencana Ibu itu butuh berapa lama waktunya itu nanti untuk melakukan kegiatan itu? Eh, biasa di kelas ya, Pak. Ya, Di kelas itu di kelas pada saat YouTube bisa beberapa menit, misalnya 60 menit mungkin 1 jam. Pada saat praktek itu sekalian memperlihatkan alat bahan yang disajikan melalui YouTube. kemudian dalam merealisasikan nanti itu kira-kira siapa-siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam melaksanakan itu? Yang saya libatkan itu selain siswa itu sendiri, juga teman yang bisa rekan kerja ya, misalnya guru produktif lain yang bisa menyajikan bersama untuk menyajikan apa namanya, menampilkan mempersiapkan YouTube itu. Misalnya dia memakai UHT proyektor slide. Ya. Oh iya, jadi Ya, rencananya Ibu akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman yang ahli di bidang IT ya. ya, Ya, yang di bidang IT yang bisa untuk menampilkan proyektor slide-nya itu, yang bidang IT, oh, yang bisa IT. oh iya, iya. Jadi kemudian selanjutnya kira-kira kalau menurut pengamatan Ibu selama ini eh, terkait dengan minat dan semangat belajar dan hasil pembelajaran yang Ibu lakukan, kira-kira murid-murid Ibu itu berada di level berapa sekarang? Kalau saya lihat sekarang, Pak, karena kurangnya kurangnya mengenal alat bahan itu, sehingga levelnya itu di bawah 6, di bawah 7 ya, di bawah 7, karena tidak semua mengenal itu Oh, alat bahan tanpa melalui YouTube. iya. Hanya membuat gambar-gambar saja melalui buku paketnya. Oh iya. Jadi ada memang beberapa murid atau siswa Ibu yang di Iya. level bawah 7 ya. Kemudian harapannya Ibu ke depan setelah melakukan variasi tadi itu, misalnya variasinya tadi yang Ibu katakan bahwa akan menampilkan apa ya materi pembelajaran melalui YouTube. Kira-kira harapannya Ibu ke depan itu ingin seperti apa ke murid-muridnya? Saya mengharapkan murid-murid saya itu bisa lebih antusias lagi belajarnya pada saat saya memberikan materi, juga lebih mengenal lagi tentang alat bahan yang kita pakai eh, pada instalasi penerangan nanti, dan juga lebih bisa menjelaskan fungsi dan peranan daripada masing-masing alat bahan tersebut dari melalui YouTube itu, dan mereka bisa langsung mengenalnya tanpa meraba-raba lagi melalui buku paketnya. Oh iya betul ya. Jadi oke Pak Ibu. Jadi mendengar penjelasan Ibu tadi mengenai rencana, proses dan hasil cukup cukup saya kira cukup efektif ya ketika dilaksanakan itu. Pertanyaan saya, bagaimana kira-kira nanti komitmen Ibu dengan murid-muridnya untuk merealisasikan rencana itu? Eh, Apanya, Pak? Bagaimana kira-kira komitmen terkait dengan komitmen, apakah kira-kira ke depannya komitmen Ibu dengan siswa bagaimana supaya rencana yang sudah Ibu rancang tadi bisa terlaksana dengan Iya, baik? Ya. komitmennya.
Saya berharap dan saya berkomitmen dengan siswa saya, semoga melaksanakan sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah saya susun, sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya susun, dan kami juga akan bisa melaksanakan bersama, tentunya dengan penuh tanggung jawab dan rasa secara berkesinambungan, berlangsung terus-menerus. Seperti itu, Pak. Oh iya, oke baik. Jadi saya kira untuk sesi coaching kali ini saya kira cukup dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, sharing yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan kita, menambah motivasi kita, baik kita selaku pendidik, terutama bagi murid-murid kita untuk melakukan perubahan dan peningkatan pendidikan khususnya di sekolah kita. Ya, selamat ya sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Irwan, tadi saya amati kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik dan sampai memunculkan solusi untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Saya lihat juga kegiatan coachingnya tadi sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. 3 kompetensi ini juga terlihat dilakukan oleh Pak Irwan, bagaimana presence-nya hadir sepenuhnya pada kegiatan coaching tadi. Bapak juga mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot dan pemantik coach untuk menyampaikan permasalahan dan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya tadi. Mudah-mudahan kegiatan coaching seperti ini ke depannya bisa dilakukan lagi lebih baik untuk rekan guru, tenaga kependidikan, dan juga kepada siswa. Oke, sukses selalu buat Pak Irwan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ibu Suci? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik. Kira-kira perasaannya Ibu Suci sekarang itu seperti apa? Ya, tetap semangat mengikuti ini, gembira, ceria juga pastinya. Oh iya, oke baik. Jadi pada kesempatan ini Ibu Suci akan berperan sebagai coach ya untuk Iya. coach Ibu Halpaina. Nah, kira-kira untuk kegiatan coaching ini bagaimana persiapan yang sudah Ibu lakukan? Iya, Pak. Ya, saya akan melakukan coaching dengan Bu Alfaina sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi saya hanya mengingatkan di awal sebelum kegiatan coaching Ibu lakukan bahwa jangan lupa menerapkan 3 kompetensi inti. Yang pertama itu listen, hadir sepenuhnya, mendengarkan sepenuhnya. Kemudian Ibu harus mendengarkan secara aktif dan mendengarkan menggunakan rasa. Ya, jadi menggunakan rasa. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach. Begitu, Bu. Iya, Pak. Makasih. Assalamualaikum, Bu Alfaina. Waalaikumsalam, Ibu Suci. Maaf, Bu, kalau tidak salah itu Ibu pernah mau melakukan kegiatan coaching dengan saya. Oh iya, benar Bu. Oh iya, rencananya untuk kegiatan coaching ini, Bu, kira-kira tujuannya apa ya, Bu? Iya, begini Bu, maksud saya ingin melakukan coaching itu karena ingin sharing pendapat
terkait dengan permasalahan kegiatan pembelajaran saya di kelas, Bu. Selama ini ketika saya mengajar di kelas, misalnya pada saat pembelajaran genetika, itu saya biasa ada beberapa siswa itu kurang antusias dan kurang bersemangat dengan materi yang saya ajarkan, Bu. Oh iya, iya Bu. Ya. Kira-kira apa ya antusias dan tidak bersemangat dalam belajarnya Ibu? Kalau yang saya amati dalam pembelajaran di kelas, memang ada anak-anak yang kelihatannya kurang bersemangat. Ketika saya tegur, memperhatikannya, mereka kembali tidak fokus. Mereka justru bermain-main dengan temannya, bercerita, gitu, Bu. Kira-kira menurut Ibu, anak-anak tertarik tidak dengan mata pelajaran yang Ibu bawakan? Kalau yang saya perhatikan, Bu, ada beberapa anak-anak yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Ada yang antusias dan ada yang tidak antusias ya. Iya, Bu. Berarti memang ada anak-anak yang motivasinya itu rendah ya, Bu ya. Ya, seperti itu mungkin, Bu. Ya. Berarti selama ini model pembelajaran apa yang Ibu lakukan sehingga terjadi hal demikian? Biasanya mereka belajar itu dengan menggunakan modul yang sudah dibagikan yang sudah saya siapkan, Bu. Jadi biasanya saya sampaikan bahwa kita akan belajar materi ini, silahkan dibaca materinya, lalu dikerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu. Berarti pakai lembaran berkelompok ya. Iya. Kemudian dibaca eh, seperti itu. Kira-kira selain itu apakah pernah lagi tidak memikirkan apalagi metode lain lagi yang bisa dilakukan? Yang saya pikirkan mungkin saya akan mencoba mengajarkan materi genetika ini dengan cara praktikum menggunakan bahan kancing genetika. Anak-anak akan duduk secara berkelompok, kemudian melakukan praktikum persilangan monohibrid dengan dihibrid dengan menggunakan kancing genetikanya, Bu. Oh iya, jadi kira-kira cara atau metode seperti itu yang Ibu mau terapkan ya? Iya. Kira-kira untuk mewujudkan rencana Ibu itu, siapa saja yang mau dilibatkan dalam rencana agar bisa terlaksana dengan baik? Mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan saya sesama guru biologi di sekolah untuk membantu saya mendampingi siswa dalam memahami lebih paham tentang persilangan monohibrid dan dihibrid supaya anak bisa semua siswa di dalam kelas itu bisa sama pemahamannya tentang materi saya. Kira-kira dalam melaksanakan rencana itu, ada tidak hal-hal yang bisa menjadi kendala dalam pelaksanaannya nanti? Iya itu tadi dia. Kalau misalnya dia duduk berkelompok, bisa saja ada beberapa kelompok yang tidak terdampingi dengan baik. Jadi mungkin saja ada anak yang kurang memahami dengan secara seksama semuanya. Kalau hal ini terjadi ya, misalnya, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan agar pelaksanaan pembelajaran Ibu bisa tetap terlaksana? Mungkin saya akan mengidentifikasi siswa yang pemahamannya tentang materi genetika sudah lebih jauh dibanding yang lain. Maka saya akan letakkan dia di kelompok yang kurang.
berperan sebagai tutor sebaya untuk teman kelompoknya yang lain, membantu temannya yang belum paham menjadi lebih paham. Karena kalau saya sendiri mengcover semua siswa, semua kelompok, mungkin itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya akan menggunakan siswa yang pemahamannya lebih untuk membantu temannya yang kurang. Oke, baik Bu. Mudah-mudahan yang Ibu lakukan itu benar-benar bisa menumbuhkan semangat belajar siswa Ibu ya. Untuk mewujudkan rencana atau kegiatan pembelajaran itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Kalau untuk materinya mungkin butuh 2 kali pertemuan. Jadi yang pertama mungkin saya akan berikan dulu tentang pemahaman konsepnya materi genetika, kemudian yang kedua baru diberikan praktikum untuk mengimplementasikan secara langsung teori-teori genetika pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Baik Bu, kira-kira kalau kita berbicara skala 1 sampai 10 ya, siswa yang kurang antusias dalam belajar itu berada di level berapa ya Pak? Bu? Kalau saya melihat itu sepertinya memang masih agak rendah karena namanya persilangan ini kan sesuatu yang tidak nyata sebenarnya, kita hanya mengira-ngira. Jadi kalau levelnya mungkin masih ada di level 6. Seperti itu, Bu. Di level 6 ya. Bagaimana komitmen Ibu, tujuan dan rencana Ibu itu? Ya, saya pasti berkomitmen untuk melaksanakannya sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah saya susun, kemudian melaksanakannya bersama, tentunya dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya pada materi ini, tapi juga pada materi selanjutnya. Oke, baik Bu. Semoga rencana yang Ibu lakukan ke depannya bisa terwujud dan anak-anak lebih antusias dan lebih berharapkan bisa tercapai. Saya kira cukup untuk sesi coaching ini. Semoga kegiatan coaching ini dan sharing yang kita lakukan kali ini bisa menambah wawasan kita untuk bersama-sama membuat perubahan demi peningkatan mutu pendidikan khususnya di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi setelah saya amati tadi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Coach Ibu Suci Hati dan Coach Ibu Cynthia Faina, semua sudah berjalan sesuai dengan baik. Terutama sudah menggunakan 3 kompetensi inti. Saya amati tadi. Yang pertama itu presence, hadir sepenuhnya saya lihat. Kemudian mendengarkan juga sakit, mendengarkan secara rasa. Jadi kemudian yang tak kalah pentingnya saya perhatikan coachnya tadi itu juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik atau pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga si coach ini bisa memunculkan atau mendapatkan ide-idenya sendiri lahir dari dalam dirinya. Kemudian alurnya tadi sudah berjalan sesuai dengan alur kita juga saya lihat, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi dari pengamatan saya, memang kemampuan coach di sini sangat berperan saya lihat, karena dengan pertanyaan yang berbobot itu yang sebelumnya beliau mengambil semua dengan baik, pertanyaannya itu yang mampu membuka wawasan dan membuka pemikiran yang lahir murni dari si coach tadi, sehingga permasalahan-permasalahan yang tadi yang diutarakan oleh si coach dengan sendirinya bisa menemukan solusi sendiri dari
pertanyaan-pertanyaan pemantik atau berbobot yang disampaikan oleh coach, sehingga permasalahan yang muncul itu bisa dicarikan solusi. Dan mudah-mudahan kegiatan coaching yang kita lakukan tadi ini bisa bermanfaat ke depan bagi kita semua, baik kepada kita selaku pendidik atau guru, juga kepada teman-teman yang lain, dan terutama bagi siswa kita. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Suci sebagai coach dan Ibu Alfaina sebagai coaching. Terima kasih. Demikian praktik demonstrasi kontekstual coaching oleh Ibu Suci Hati, Pak Irwan, dan saya sendiri Ibu Siti Alfaina. Coaching ini sangat bagus dengan menggunakan alur Tirta untuk menemukan solusi atas permasalahan para pendidik, terutama dalam kegiatan proses belajar mengajarnya di kelas. Silakan Pak Irwan, refleksinya. Ya, jadi refleksi dari saya bahwa kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini sangat luar biasa menurut saya, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan juga kepada teman-teman sejawat yang lain, bahwa coaching di sini itu memang berbeda dengan mentoring, berbeda dengan counseling, yang kalau yang lain itu memang sifatnya mungkin mengajari atau melabeli, memberikan nilai bahwa kemampuan Anda hanya sebatas ini, tetapi coaching ini betul-betul kita hanya sebagai pengamat, kita malah ikut belajar dari apa yang disampaikan oleh praktek coaching oleh coach dan coachingnya tadi. Jadi kita di sini hanya sebagai pengamat dan memberikan tidak boleh kita memberikan solusi. Biarkan si coach itu yang memunculkan motivasi, ide-ide dari dalam dirinya sendiri. Begitu menurut saya. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Suciati. Ya Pak, Bu, saya juga menurut saya coaching ini sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ya, dan semoga kita bisa menerapkan ke depannya lagi. Dan selalu mengikuti alur Tirta ya. Jangan lupa mengikuti alur Tirta. Karena dengan metode coaching ini kita bisa menemukan solusi-solusi atau bisa memecahkan masalah sendiri yang ada di dalam sekolah kita, terutama dalam pembelajaran kita. Biasanya kan memang terjadi hal-hal seperti itu, masalah-masalah yang timbul di dalam kelas, di dalam sekolah, terutama di kelas, terutama pada siswa itu sendiri. Permasalahan-permasalahan itu bisa terjawab dan bisa terselesaikan dengan baik dengan adanya proses coaching di sekolah. Mungkin itu juga pendapat saya, Ibu Alfaina. Oke. Demikian demonstrasi kontekstual kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Salam guru hebat dan guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.